yang disampaikan dari warga menurut Bang Payung seperti apa? Ya, namanya keinginan, ya itu sah-sah saja. Tapi kita kan sudah harus tunduk sebagai warga negara, itu harus tunduk dengan peraturan dan aturan yang ada. Nah, saya juga membangun ini kan punya dasar hukum yang kuat. Awalnya itu harus tahu historinya seperti apa. Nah, pada waktu itu ketika para pedagang pengen digusur oleh pemerintahan desa, mentoknya kepala desa untuk menggusur, lalu kepala desa datang ke saya untuk minta bantuan untuk mengosongkan lahan tersebut. Namun di situ ada suatu konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh Pak Lurah. Artinya karena pada waktu itu lahan Pasum itu yang akan dijadikan sebagian untuk taman, tentu sebagian lagi ada pentingnya untuk relokasi para pedagang. Nah, ini tanggung jawab Pak Lurah sebenarnya itu untuk para pedagang itu harus dilakukan sebagai relokasi, karena pedagang pun rakyat kita yang perlu harus makan. Nah, di persoalan itu saya awalnya itu memang tidak ikut campur, namun karena kepala desa datang minta bantuan untuk pengosongan lahan, sehingga saya undang para pedagang. Nah, untuk mereka bisa legowo, karena ini wajah kota baru untuk penataan. Di era Pak Jokowi itu tidak ada penggusuran, namanya penggusuran tidak ada, tapi perlu relokasi untuk pemampatan lahan untuk lebih baik kehidupan masyarakat banyak. Nah, di situ dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala desa, distempel oleh kepala desa, dan ditandatangani perwakilan dari para pedagang. Terjadilah kesepakatan. Yang pertama isi kesepakatan itu, nah, sepakat untuk adanya taman terbuka yang dilakukan di Tanah Pasum itu. Yang kedua, para pedagang sadar diri untuk membongkar masing-masing. Karena apa? Karena ada suatu kesepakatan untuk relokasi para pedagang tadi, untuk menampung para pedagang tadi. Nah, di situ pada waktu itu saya menyerahkan kepada kepala desa agar bisa mengelola oleh BUMDesnya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kepala desa menyatakan bahwa BUMDes tidak sanggup untuk membangunnya, sarana pedagang itu, sehingga pada waktu itu disepakati oleh kepala desa dan para pedagang agar saya untuk ngebangun. Ya, itu untuk kebutuhan para pedagang. Nah, kalau masalah nama yang dipersoalkan, masalah nama, memang tahun 2004 pun namanya ini udah Pasar Payung, dan itu diresmikan oleh Bupati Karawang pada Semutar tahun 2007. Itu jelas ya, 2007. Ya, kita ngebangun 2004, diresmikan oleh Pak Bupati 2007. Nah, kalau masalah yang sudah dibangun, ya, yang sudah dibangun itu pada waktu itu pengelolaan untuk Pasum-Pasus itu kembali kepada developer sebagai pengembang. Nah, kalau warga menyatakan bahwa itu sudah diserahkan ke Pemda, harusnya warga tidak berbondong-bondong, ini merupakan tanggung jawab Pemda. Nah, ini yang jadi persoalan, adanya suatu intervensi dari yang menyatakan diri, mengatasnamakan diri sekelompok warga. Sedangkan warga Rancamanyar itu sangat banyak kalau kita bicara warga, ya. Nah, tapi yang pasti kalau bicara kita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 di mana tentang pemukiman dan perumahan yang wajib menyediakan Pasum-Pasus. Nah, itu yang berhak menyerahkan Pasum-Pasus itu wajib developer, wajib pengembang. Namun pada waktu penyerahan itu tanpa sepengetahuan developer. Itu persoalannya. Ya, karena apa? Berarti surat kuasa yang diberikan oleh PT Rancamanyar Utama, kebetulan saya Direktur Sekretaris Bersatu, itu sah karena surat kuasa itu tidak berlaku untuk surut, karena saya dikuasakan untuk membangun dan mengelola pasar. Oh, dari PT Rancamanyar. Dari PT Rancamanyar Utama. Itu tahun 2007. Surat kuasa. Nah, dasar itulah saya ngebangun itu. Nah, tidak ujuk-ujuk, kita punya dasar kekuatan hukum. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang itu mau dicabut kuasa, tentu ya bayar dulu bangunannya, karena saya udah membangun dengan biaya sendiri. Seperti itu sebenarnya. Nah, itu saya lakukan sebenarnya, ya jujur aja, karena memang Kota Baru, Kecamatan Kota Baru ini belum ada sarana untuk pusat perbelanjaan atau pasar. Sedangkan pasar ini sebagai pusat perekonomian yang bisa menunjang perekonomian kerakyatan. Ini penting, harus diperhatikan. Nah, kalau kemarin itu ada yang mau ngebangun, saya juga welcome. Yang penting ada sarana pasar. Masalah pengelolaan ya kembali
kepada pemerintah silahkan diatur seperti apa. Nah gitu kan, karena ini namanya fasilitas umum yang harus dimanfaatkan. Di era Pak Jokowi tidak ada lagi lahan yang dikatakan lahan mati, semua harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan rakyat yang sebesar-besarnya. Itu yang terpenting. Dan saya pun kalau saya bangun pasar itu bukan berarti untuk niat memiliki, tidak niat memiliki, karena itu hanya untuk jadi punya pedagang. Seperti itu yang sebenarnya. Itu bangun kan berdasarkan biaya dari abang ya. Tadi yang saya dengar dari masyarakat itu sebenarnya ingin membongkar dan menolak pergantian. Langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Bang? Jadi begini, namanya keinginan orang, kita pun tidak bisa menyalahkan keinginan. Tapi kan yang mengatur negara ini ada undang-undang. Ya, ada undang-undang, ada penegak hukum. Nah, kalau saya tetap kembalikan kepada kita harus kooperatif tentang hukum. Ya, kalau mereka melalui bongkar-bongkar, ya kalau mereka nanti melakukan pengerusakan di sana, ya mereka juga pidana. Ya, langkah hukum berarti. Siap, ada gitu kan? Ya. Karena kebutuhan masyarakat pun harus diperhatikan. Betul. Harus seimbang hidup ini. Ya, kalau ya, dari Pak Risman ya. Pak Risman ini melakukan pembangunan pada itu atas dasar soal kuasa dari Data Ya, ancamannya. ada surat kuasa dari yang pertama, ya, dan masih saya bawa kok aslinya semuanya, dan ada surat kesepakatan kepala desa, para pedagang, dan saya sebagai pengelola lingkungan pada waktu itu. Nah, sepakati tanda tangan bersama, dan saksinya ada di situ Kantipmas, dari TNI, ada Kantipmas dari berarti Polri. berawal dari pembangunan itu apa? Ya, yang pembangunan ini. Itulah karena ada kesepakatan itu, surat kuasa itu. Itulah dasar saya ngebangun. Ya. Lalu di mana kesalahan saya? Ya silakan. Kalau memang saya merasa dianggap salah, ya negara ini negara hukum, harusnya nggak usah memobilisasi massa, memprovokasi massa, tinggal buat laporan. Itu baru benar. Kalau kita mengakui berbangsa dan bernegara, ini Indonesia ini negara hukum. Jadi jangan semena-mena gitu kan? Ya boleh. Kalau kita mau mengerahkan massa, saya juga pasti bisa, karena saya juga orang partai bisa mengerahkan massa, tapi tidak zamannya zaman segitu. Ayo kita bicarakan. Nah seperti tadi, kehadiran massa tentu ada penggeraknya, ya, ada yang memobilisasi, ya tinggal nanti kalau sampai terjadi pengerusakan, artinya itu ya mungkin pidana lah yang bicara, Ya. kan begitu kan. Nah kalau saya ngikutin aja bagian air mengalir, Ya. kita ikutin. Cuman kalau saya hanya punya prinsip, selama Allah memberikan kesempatan buat saya untuk manfaat hidup saya, hanya itu aja, nggak ada yang lebih. Kenapa? Ya kita lahir juga nggak bawa harta kok, mati juga nggak bawa harta kok. Apa yang harus kita persoalkan di sini? Tidak ada. Bisa semua diselesaikan, kan gitu. Tapi kalau ada itu tadi hanya keinginan-keinginan orang-orang tertentu, itu keinginan namanya, ya. Tapi pemerintah lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan-golongan atau kepentingan kelompok. Itu saya yakin. Berapa luas yang dibangun untuk kios itu? Sebenarnya begini, kalau bangunan ini sangat kecil karena memang luas pasum ini hanya 60 meter. Oh, 60 meter. Ya, kesepakatan itu 60 meter panjang ya, panjang ke belakang 16. Nah, karena kesepakatan pada waktu itu, waktu rapat DLH kepala desa dengan saya, itu yang dipakai hanya 28 meter kali 16. Yang dipakai 28. Sehingga waktu itu saya minta lah sisanya itu untuk tempat relokasi. Setuju semua. Disetujui Itu untuk ya, dijadikan relokasi. setuju, dan itulah dasarnya saya ngebangun karena ada persetujuan itu. Di stempel Dari LH ya. ada dari LH, tapi yang jelas itu kepala desa kan yang paling bertanggung jawab di sana gitu kan. Nah, ini fotokopiannya nanti bisa kawan-kawan pelajari. Inilah berita acara kesepakatan kami yang bertanda tangan ini, kepala desa Wanci Mekar, yang kedua pedagang, yang ketiga pengelola lingkungan Pasar Payung, ya, menerangkan beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu semua pihak telah menyepakati pemanfaatan lahan yang berlokasi di Perum Rancang Manyar RT 07 lingkungan Pasar Payung untuk dijadikan pembangunan taman di area tersebut. Yang kedua, poin kedua, para pedagang sepakat untuk melakukan pembongkaran yang dilakukan masing-masing pemilik warung. Nah, tanda tangan pedagang terlampir, ada semua tanda tangan. Semua pihak sepakat untuk adanya relokasi, pemindahan lokasi pedagang. Kan gitu. Ya, demikian ini bunyinya. Nah, ini tanda tangan, stempel oleh kepala desa. Ini mewakili pedagang, ini saya saksi. Ada Babinsa dari TNI, ada Babinsa dari Polri. Saya pikir dasar inilah saya untuk ngebangun. Masalah siapa yang ngebangun itu silakan. Pada waktu itu berunding.
Tapi ini belum ditentukan relokasinya kemana ya Bang ya? Ya, masalah relokasinya karena judulnya di atas RW 07 Anci Mekar lingkungan Pasar Payung, cuman itu, Oh, nggak ada iya. lagi lingkungan yang Oke. lain.